Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya Widi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Nah, menurut saya manajemen keuangan itu adalah suatu proses pengolahan atau pengaturan keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan kita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang secara efektif, teman-teman. Nah, dengan manajemen waktu yang baik, kita bisa mengelola pemasukan, pengeluaran, dan investasi dengan bijak untuk mencapai tujuan finansial, teman-teman. Berikut adalah beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk manajemen keuangan yang lebih baik. Yang pertama adalah buat anggaran, teman-teman. Anggaran adalah suatu fondasi manajemen keuangan yang baik. Buat anggaran bulanan yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran Anda, teman-teman. Tetapkan batasan untuk setiap proses pengeluaran seperti kebutuhan pokok, transportasi, hiburan, tabungan, dan agar pengeluaran tidak melebihi pemasukan, teman-teman. Langkah selanjutnya adalah catat semua pengeluaran, teman-teman. Biasakan untuk mencatat semua pengeluaran hidup termasuk yang kecil, teman-teman. Catatan ini bisa membantu memahami pola pengeluaran dan mengidentifikasi area yang bisa kita kurangi atau kita hemat, teman-teman. Aplikasi seperti Moneylover, Moneyfy, atau sekedar catatan manual yang bisa sangat membantu kita, teman-teman. Langkah selanjutnya adalah pisahkan kebutuhan dengan keinginan, teman-teman. Nah, biasanya kebutuhan dan keinginan ini beda-beda tipis nih, teman-teman. Kebutuhan adalah pengeluaran yang wajib dan seperti yang kita ketahui adalah untuk kebutuhan makan, transportasi, tagihan bulanan, ya. Sedangkan keinginan adalah pengeluaran yang tidak mendesak, teman-teman, atau yang kita bisa sebut ya sekedar untuk jalan-jalan seperti makan di luar atau membeli barang mewah. Ya, dengan membedakan keduanya ini kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk pengeluaran tersebut, teman-teman. Langkah selanjutnya adalah sisihkan dana darurat, teman-teman. Jadi kita perlu nih untuk menyisihkan dana darurat. Dana darurat itu apa sih? Nah, dana darurat adalah simpanan yang kita siapkan untuk keperluan mendesak seperti biaya pengobatan, yang kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak lainnya, teman-teman. Nah, sebaiknya kita siapkan dana darurat yang cukup untuk memenuhi pengeluaran kita selama 3-6 bulan, teman-teman. Nah, ini akan memberikan keamanan finansial saat kita menghadapi situasi yang tak terduga, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah mulai menabung dan investasi, teman-teman. Selain menabung, pertimbangkanlah untuk mulai berinvestasi agar dana yang disimpan dapat berkembang, teman-teman. Pilih instrumen investasi sesuai dengan profil risiko seperti deposito, obligasi, reksadana, atau saham, teman-teman. Nah, investasi membantu kita untuk mencapai tujuan jangka panjang loh, teman-teman, seperti membeli rumah atau mempersiapkan dana pensiun. Nah, selanjutnya adalah kelola utang dengan bijak, teman-teman. Utang ini ya yang berlebihan bisa juga menimbulkan beban finansial jangka panjang, teman-teman. Jika kita memiliki utang, prioritaskan kita untuk melunasi yang bunganya lebih tinggi terlebih dahulu, teman-teman. Hindari utang konsumtif yang tidak produktif, teman-teman. Dan jika memungkinkan, alokasikan sebagian pemasukan untuk melunasi utang secara bertahap, teman-teman, agar tidak berkepanjangan. Nah, yang langkah selanjutnya adalah tetapkan tujuan keuangan, teman-teman. Memiliki tujuan keuangan jangka pendek, menengah, ataupun panjang seperti liburan, membeli kendaraan, ataupun mempersiapkan dana pensiun. Ini tujuannya untuk lebih jelas dapat membantu kita lebih termotivasi ya untuk menabung dan membuat rencana yang lebih realistis, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi secara berkala, teman-teman. Ya, jika tadi kita sudah melakukan berbagai langkah, nah langkah yang terakhir ini adalah evaluasi, teman-teman. Tinjau kembali ya anggaran-anggaran serta rencana-rencana keuangan yang sudah kita rencanakan sebelumnya ya setiap bulannya untuk atau setiap beberapa bulan sekali nih, kita perlu evaluasi untuk melihat apakah ada perubahan atau pendapatan atau pengeluaran yang memerlukan penyesuaian, teman-teman. Jadi tidak serta-merta ya pengeluaran kita dan pemasukan kita itu setiap bulan selalu sama. Ini nggak mungkin ya, teman-teman. Pasti setiap bulan pemasukan dan pengeluaran kita itu berbeda-beda. Nah, ini perlu kita evaluasi. Evaluasi ini juga membantu kita meninjau kembali kemajuan menuju tujuan keuangan, teman-teman, ya. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi saya sudah sebutkan ya, manajemen keuangan ini juga dapat baik
Dengan manajemen keuangan yang baik juga ini bisa dicapai nih, dengan tujuan keuangan pun yang lebih mudah terwujud, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen keuangan. Semoga membantu teman-teman dalam memanage keuangan atau finansial Anda untuk mencapai tujuan finansial yang lebih baik, teman-teman. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.